Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemimpin bangsa Indonesia, ucapan Soekarno patut dijadikan acuan dan panutan dalam mencintai dan membela negara. Betapa tidak, semua perkataan Bung Karno selalu berkaitan dengan perjuangan untuk menjadi bangsa yang kuat dan tak mudah pecah belah. Begitu banyak ucapan Bung Karno yang sering diucapkan di berbagai pidatonya yang memprediksi masa depan bangsa Indonesia. Dan sangat mengagetkan bahwa ucapan-ucapan Bung Karno yang dulu dianggap aneh kini terbukti kebenarannya. Apa saja, simak ulasannya hingga selesai. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan klik juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan info selanjutnya. Perjuangan yang lebih sulit dari zaman penjajahan. Dalam sebuah pidatonya, Bung Karno pernah mengatakan, "Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri." Mungkin saat baru mencapai kemerdekaan, kalimat ini akan sulit dimengerti. Bagaimana bisa melawan bangsa sendiri lebih sulit dari melawan penjajah? Dan hal ini, menurut pendapat mayoritas masyarakat zaman dahulu, adalah perkataan yang aneh. Namun, setelah penjajah meninggalkan Indonesia, bangsa Indonesia terbukti memiliki masalah antara perang sesama saudara. Sebagaimana yang tercatat dalam sejarah bahwa Soeharto menghalalkan segala cara untuk melawan Soekarno, membuat rakyat Indonesia terpecah belah. Hingga hari ini, ucapan Bung Karno masih terbukti benar. Indonesia saat ini mengalami keterpurukan karena bangsanya sendiri. Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Kita disibukkan dengan melawan sesama anak bangsa karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Merdeka. Terdapat dua jembatan. Ketika bangsa Indonesia merdeka dari tangan penjajah, Indonesia disebut-sebut sebagai negara yang hebat. Namun, menurut Bung Karno, penjajahan yang lebih serius adalah berusaha menyembuhkan luka yang diderita oleh rakyat Indonesia akibat ratusan tahun dijajah. Seperti kata Bung Karno, merdeka hanyalah sebuah jembatan, walaupun jembatan emas. Di seberang jembatan itu terdapat dua jalan, satu ke dunia yang sama rata dan sama rasa, satu ke dunia yang sama rata dan sama tangis. Yang diharapkan tentunya adalah menciptakan Indonesia yang sejahtera, sama rata dan sama rasa. Namun sayangnya, seperti yang terjadi saat ini, bangsa Indonesia masih jauh dari kata sejahtera dan masih jauh dari pemerataan pembangunan. Antara kesejahteraan dan pembangunan di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa adalah suatu perbedaan bagaikan langit dan bumi. Kita adalah bangsa yang kurang percaya diri. Mungkin hal ini adalah akibat dari masa penjajahan yang berjalan bertahun-tahun. Akibatnya, kita sebagai bangsa Indonesia masih terpacu pada tren-tren atau perkembangan luar negeri. Kita merasa kalah dibandingkan dengan negara-negara lain. Padahal sebenarnya Indonesia memiliki bakat untuk maju sendiri tanpa harus menjiplak gaya dan kebiasaan luar negeri. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya dan memiliki asas gotong royong yang kuat dan hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Bung Karno pernah mempertanyakan hal ini. Apakah kelemahan kita adalah kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa yang penjiplak luar negeri dan kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong? Hal ini terbukti di zaman sekarang. Kita cenderung mengagumi produksi-produksi luar negeri daripada produksi bangsanya sendiri. Kita cenderung mengagumi
kelompok kulit putih yang kita anggap kuat dan cerdas. Padahal Indonesia tidak kalah jauh dari negara-negara maju. Kita bukanlah bangsa tempe. Soekarno pernah memiliki cita-cita besar dengan gerakan berdikari. Lewat pidato HUT proklamasi, Bung Karno mengabarkan semangat tersebut kepada rakyat Indonesia dengan mengatakan, kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe, kita tidak akan mengemis, kita tidak akan meminta-minta, apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini dan syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka daripada makan bistik tetapi menjadi budak. Bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Apakah kita sudah berani untuk berdiri sendiri atau kita masih ingin mendapat bantuan dari negara lain? Di saat yang sama, negara-negara yang memberi bantuan tersebut diberi keleluasan untuk menguasai aset-aset negara kita, yang akhirnya membuat kita sebagai tuan tanah dan tuan rumah merasa tamu di rumahnya sendiri. Ketika kita berharap akan banyaknya merek-merek dan perusahaan asing lalu memaksa kita untuk menggunakan produk mereka, di saat yang sama produk hasil anak bangsa sendiri tak diberdayakan. Di saat yang sama pula Indonesia perlahan dijajah melalui pemikiran dan produksi dari luar negeri. Sahabat seluruh muda, itulah kata-kata legendaris Bung Karno yang terbukti nyata hingga saat ini.